BTTH Kaisar Api, episode 195. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Manusia rendahan. Melihat ini, si kembar Nether mendengus dingin, tetapi mereka berdua tahu bahwa sosok di depan mereka lemah, tetapi di telapak tangannya, kelompok kedua dipadatkan oleh api suci. Kemampuan bertarung api suci saja sudah cukup untuk melukai mereka dengan serius. Belum lagi pukulan mematikan sekuat Changyao Douxian. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Di momen ulang tahunnya, Ming Sun tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Ada kesempatan untuk menembak bersama, dan aku selalu merasa anak dengan penggaris berat ini sepertinya memiliki bau darah iblis. Setelah Yu Zun selesai berbicara, dia tidak ragu-ragu, ekspresinya waspada, dan kekuatan jahat di tubuhnya juga menunjukkannya. Berputar dengan kecepatan tinggi, setan darah. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan ras kita dalam diri seorang manusia? Kekuatan api suci tidak bisa menoleransi keberadaan kekuatan kita, sial. Ming Zun juga bingung. Tembak. Dengan serangan Xiaoyan dan serangan Changqi, Yu Zun berteriak, dan pada saat yang sama, kekuatan jahat tiba-tiba muncul dari antara alisnya. Nether. Darah melompat. Setelah beberapa saat, si kembar Nether mengerahkan napas mereka secara maksimal, dan kemudian suara yang luar biasa aneh terdengar seketika. Jelas mereka berdua juga tahu bahwa mereka tidak bisa duduk diam, kalau tidak, mereka akan benar-benar jatuh di sini. Namun, meskipun ledakan kedua hantu itu terdengar, tidak ada yang muncul. Xiaoyan memegang kekuatan sumber dari kelompok api suci kedua. Ditambah dengan busur bulan perak yang dipancarkan oleh kekuatan Changyao Douxian, serangan ganda, aku khawatir kedua hantu itu akan diserang. Tak tertahankan. Dunia bawah ganda, jangan mati. Xiaoyan memegang kekuatan sumber dari kelompok api suci kedua. Kekuatan sumber api suci itu membawa kekuatan misterius untuk menghancurkan dan memurnikan segala sesuatu di dunia. Di pupil matanya, jejak darah berkilat, dan ia langsung menghadapi si kembar dari dunia bawah. Tembak, iblis kecil, meskipun kau membawa dua api suci, mustahil untuk membunuh kami sepenuhnya. Setelah Yu Zun selesai berbicara, sangkar ungu itu langsung hancur. Seketika, kabut darah merah darah iblis terbentuk di depan mereka berdua dalam sekejap. Kabut darah merah darah iblis baru saja terbentuk, dan tiba-tiba muncul kekuatan yang sangat jahat, yang mengejutkan semua orang yang hadir. Sabu-sabu, kabut darah baru saja muncul, lalu tiba-tiba terangkat sedikit, dan di seluruh aula, kekuatan hisap yang sangat dahsyat ditarik dengan cepat oleh kabut darah. Sedotannya kuat sekali, sosok Xiaoyan memang sangat cepat, tapi tidak secepat pandangan kedua hantu itu. Ketika kabut darah terangkat, Xiaoyan langsung menghampiri kedua hantu itu. Saat berikutnya, Xiaoyan tidak ragu-ragu, dan tinjunya tiba-tiba menyerang dua hantu di depannya. Bang bang bang, kekuatan sumber dua api suci tiba-tiba menghantam kedua hantu itu, dan kemudian serangkaian ledakan bergema di seluruh aula. Detik berikutnya, busur bulan perak milik Changqi diam-diam menyapu kehampaan dan melesat ke tubuh kedua hantu itu. Kedua orang ini, apa yang sedang kamu lakukan? Menyerahkan perlawanan, menunggu mati. Xiaoyan menatap kabut berdarah dan menyerah, membiarkan mereka menyerang si kembar hantu. Kelopak matanya sedikit berkedut, seolah-olah dia punya pikiran buruk. Terlebih lagi, Xiaoyan merasa bahwa energi emas iblis darah di tubuhnya tampaknya bereaksi sangat keras, dan dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Xiaoyan baru saja menambahkan banyak kekuatan jimat pemakan jiwa ke kekuatan sumber api suci di resimen kedua. Dilihat dari misteri jimat pemakan jiwa dan melahap ras jahat di luar wilayah, dua saudara kembar hantu ini, yang sebanding dengan puncak kaisar pertempuran manusia, jelas merupakan suplemen terbaik untuk jimat pemakan jiwa. Ah, apa-apaan ini? Setelah beberapa tarikan napas, si kembar Nether tak kuasa menahan jeritan memilukan. Sepertinya jimat pemakan jiwa berhasil. Xiaoyan sangat gembira melihatnya, dan dengan teriakan keduanya, serangan yang menggemparkan itu perlahan menghilang, lalu ia mengalihkan pandangannya ke arah si kembar Nether. Ini dia. Saat dia menatap si kembar Netherworld, Changqi tak kuasa menahan diri untuk mengatakan sesuatu. Mendengarkan kata-kata Changqi dengan sedikit amarah, Xiaoyan juga menoleh. Saya melihat saat itu, kabut darah masih mengepul di langit di atas kedua hantu itu, dan daya hisap yang luar biasa besar terus-menerus dihasilkan. Jelas, saya tidak tahu apa yang ingin mereka berdua lakukan. Namun, dengan kekuatan sumber api suci kelompok kedua Xiaoyan dan serangan Changqi, keduanya sama sekali tidak dapat dikenali saat ini.
Hanya tersisa 2 bayangan hitam samar. Bajingan, 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 dasar bocah sialan, kembalikan kekuatanku. Pada saat ini, kedua hantu itu diserang oleh Xiao Yan dan yang lainnya, dan kekuatan mereka sangat berkurang, dan tubuh mereka juga hilang. Menghadapi auman tiba-tiba dari Netherworld Twins, Chang Qi langsung menghampiri Xiao Yan. Ia juga khawatir tindakan tiba-tiba Netherworld Twins akan merugikan Xiao Yan. Meskipun busur Yinyu baru saja dilepaskan, kekuatannya telah menurun drastis, tetapi semua itu sepadan untuk dapat menimbulkan kerusakan optimistis seperti itu pada Nether Twins. Dihadapkan dengan raungan si kembar Netherworld, Xiao Yan juga kebingungan. Namun saat berikutnya, Xiao Yan tahu mengapa si kembar Nether tiba-tiba meraung. Batuk, batuk, rasa gelisah yang hebat tiba-tiba datang dari tubuh Xiao Yan, dan kemudian Xiao Yan, di tengah rasa gelisah yang hebat itu, samar-samar merasa bahwa suatu kekuatan yang sangat besar seolah melahap jiwanya. Jimat itu langsung tertelan, milik neneknya. Apakah kamu masih bisa bermain seperti ini? Xiao Yan tidak dapat menahan diri untuk berkata dalam hatinya. Dia memang telah menambahkan kekuatan jimat pemakan jiwa kedua api suci tadi, tetapi Xiao Yan masih belum mengerti apa yang terjadi dengan jimat pemakan jiwa ini. Dan pada saat ini, jimat pemakan jiwa benar-benar diam-diam membawa kekuatan kedua hantu langsung ke cincinnya sendiri, lalu menelannya lagi. Terlebih lagi, saat jimat pemakan jiwa melahap sebagian besar kekuatan klan jahat kali ini, Xiao Yan samar-samar dapat merasakan bahwa jimat pemakan jiwa telah mengalami beberapa perubahan yang sangat jelas. Sepertinya setelah kau meninggalkan reruntuhan ini, kau harus mulai mengamati jimat pemakan jiwa ini. Lagi pula, ini juga sesuatu dari dunia hantu. Kalau kau tidak memahaminya, aku khawatir. Xiao Yan berpikir sejenak, lalu tanpa ragu, ia menatap si kembar hantu dari kelompok kedua hantu hitam yang mengesankan itu. Potongan kecil, dewa ini akan menghancurkan mayatmu menjadi 10.000 keping. Kelompok hantu hitam kedua merasa kekuatan mereka telah direnggut, dan langsung meledak marah. Ayo, tidakkah manusia mengucapkan sepatah kata pun? Di mana ada kehidupan, di situ ada harapan. Bajingan kecil, lain kali aku bertemu denganmu, aku akan memberitahumu apa itu rasa takut. Setelah kelompok hantu hitam kedua selesai berbicara, mereka tersapu ke dalam kabut darah yang menakjubkan. Dan mengikuti tindakan si kembar Netherworld, sosok Chang Qi tiba-tiba bergerak, dan kekuatan hidup dan mati tiba-tiba muncul dari tubuhnya seperti pegas. Hari ini, waktunya kematianmu. Setelah Chang Qi selesai berbicara, di telapak tangannya, sebuah kekuatan yang memadukan kekuatan hidup dan mati dengan sempurna perlahan lahir. Di telapak tangan putih bersih itu, kalau mengenai Netherworld dan Netherworld, keduanya pasti jatuh di sini seluruhnya. Gorevin, selamatkan aku. Tepat ketika Chang Qi mengambil gambar Netherworld Twins, bayangan Netherworld Twins 2 yang sangat lemah tiba-tiba berteriak keras di aula. Ketika keduanya berteriak seperti itu, tiba-tiba sebuah celah retak di atas aula yang kokoh itu, dan dari celah itu, tampaklah sesosok yang agak tidak dikenalnya. Sosok itu sangat kurus dan kecil, tetapi memancarkan aura jahat yang cukup kuat untuk menghancurkan dunia. Bagaimana mungkin aula sekuat batu ini bisa dibuka, seru Yutu. Sabu, detik berikutnya, di atas aula, sesosok berjubah hitam, memancarkan aura jahat yang tak berujung, menyerbu masuk seketika, lalu berdiri di hadapan kabut darah kedua hantu itu. Aku tidak pernah membayangkan kalian berdua masih seperti ini. Apakah kau sudah mendapatkan benda itu? Tanya sosok berjubah hitam itu kepada Netherworld Shuangzun. Aku mengerti. Yuzun mendengar kata-kata itu dan tak kuasa menahan diri untuk mengeluarkan sebuah batu perak dari bayangannya yang bahkan Xiao Yan pun tak menemukannya. Batu perak itu seukuran kepalan tangan, tetapi ditutupi dengan tulisan rahasia yang misterius. Binatang buas, itu adalah warisan Tuan. Chang Yue mendengar kata-kata itu dan tidak bisa menahan diri untuk mengutuk, matanya sedikit berkerut, dan ada air mata di matanya. Apa? Xiao Yan langsung mengerutkan kening saat mendengar ini. Di atas batu perak, kekuatan yang sangat menyilaukan perlahan terdengar, dan dengan munculnya kekuatan itu, Yueru, yang berada di samping, merasakan yang terdalam. Pada saat ini, tanda warisan di dahi Yueru bersinar sangat menyilaukan. Kalian tidak bisa membiarkan mereka lolos. Chang Yue mendengus dingin dan berkata, saat ini, kedua hantu itu telah terluka parah oleh mereka, dan inilah saat terbaik untuk menghukum mereka. Jika mereka lolos saat ini, akan sulit untuk menghukum mereka di masa depan. Dan aku tidak tahu bahwa warisan tuanku masih berada di tangan kedua hantu itu. Warisan bulan peri terlalu menakutkan. Jika diwariskan kepada manusia, niscaya akan terjadi pertempuran abadi yang dahsyat di Du. Itu akan menyebabkan masalah besar bagi kita. Jadi lebih baik aku membawanya kembali dan menyegelnya.
Di balik jubah hitam Gorevin, terdengar tawa yang sangat acuh tak acuh, bahkan di hadapan Erduo Seng Yan dan Chang Yue, tidak ada rasa takut sama sekali. Orang ini seharusnya adalah orang yang dirasuki Qi Haoqing. Awalnya, Ji Haoqing hanya memiliki kutukan darah di tubuhnya, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa kutukan darah ini sebenarnya dibuat oleh iblis darah. Fluktuasi yang mengerikan seperti itu, orang ini mungkin tidak mudah dihadapi. Jantung Xiao Yan berdetak kencang. Orang ini bukan iblis darah. Gorevin adalah Gorevin terkuat, dan kekuatannya setara dengan makhluk abadi. Sedangkan orang di depannya, meskipun auranya mirip dengan utusan iblis darah, kekuatannya belum mencapai Dosian. Paling banter, dia berada di puncak Dodi. Seharusnya itu tubuh manusia dengan kekuatan sumber Gorevin. Tidak salah menyebutnya Gorevin. Setelah Chang Qi selesai berbicara, sekilas niat membunuh melintas di matanya. Haha, Chang Qi, murid peri Jiao Yue. Aku sebenarnya bukan iblis darah. Tapi kami harus pergi. Hanya mengandalkan sedikit dari kalian, kami tak bisa bertahan. Gorevin berjubah hitam semerah darah itu berbicara perlahan, suaranya penuh dengan kedengkian. Lakukan. Chang Qi tak mau bicara omong kosong. Lagi pula, warisan tuannya masih di tangan mereka, jadi ia tak berani ragu. Bum bum bum. Begitu Chang Yue selesai berbicara, kekuatan hidup dan mati yang menyilaukan tiba-tiba terbentuk di antara alisnya, dan kemudian badai kehancuran yang tak terlukiskan muncul di ruang ini. Fighting Immortal Powerhouse benar-benar sesuai dengan reputasinya, meskipun aku benar-benar tidak bisa menghadapimu sekarang, tapi... Gorevin itu berkata sedikit, lalu sosoknya meledak, dan dia menyerang tempat lain dalam sekejap mata. Tidak bagus, Xiao Yan selalu waspada terhadap Gorevin. Ketika ia melihat sosok Gorevin meledak, Xiao Yan tahu bahwa Gorevin sedang mencoba menghadapi mereka berdua. Lagi pula, Xiao Yan dan Mu Yingying memiliki api suci, dan kekuatan mereka lemah. Bagi Gorevin, memenggal kepala mereka tentu saja mudah. Maju, raut wajah Chang Yue yang berwibawa tampak berwibawa, lalu badai kehancuran yang dahsyat melesat menuju Gorevin. Akan tetapi, demikianlah masalahnya, serangan Chang Qi pada akhirnya masih selangkah lebih lambat. Anak laki-laki. Meskipun kamu punya beberapa rahasia, tetapi semuanya sudah berakhir. Ketika Gorevin itu menghampiri Xiao Yan, telapak tangan tua itu tiba-tiba terjulur dari balik jubah hitamnya, lalu gumpalan aneh darah merah menyala muncul di telapak tangannya. Saat itu, Gorevin di telapak tangannya memancarkan aura jahat yang menghancurkan langit dan bumi. Xiao Yan tahu bahwa jika dia terkena serangan ini, dia mungkin akan jatuh di tempat mati. Senyum jijik tersungging di sudut mulut iblis darah itu, dan langsung menyerang Xiao Yan. Bang bang bang, serangan mengerikan Gorevin baru saja diluncurkan, dan ruang di sekitar Xiao Yan untuk sementara disegel oleh aura kuat Gorevin, membuatnya tidak bisa bergerak. Tidak ada cara lain. Menghadapi serangan mendadak itu, Xiao Yan langsung menggoyangkan Mu Yingying ke samping dengan kekuatan serangan balik, lalu sedikit melepaskan penguasa api abadi kuno di belakangnya, dengan pancaran api menyala di pupil matanya. Pindahkan penggarisnya, aku tidak tahu apakah aku bisa menghadapi orang ini. Kali ini, pupil mata Xiao Yan sangat dalam. Ia tahu ini bukan permainan anak-anak. Jika ia gagal, ia akan takut pada nasibnya sendiri. Xiao Yan, kau, melihat ini, Mu Yingying langsung panik. Ia juga tahu kekuatan serangan Gorevin ini. Jangan mendekat, serangan itu terlalu kuat, dan sekarang sama saja dengan kematian. Tepat ketika Mu Yingying hendak menyerang, Chang Qi mencengkeram Mu Yingying dengan satu tangan. Penyihir itu merasa tak berdaya. Dia akan mati, kata Mu Yingying dengan marah. Dia tidak akan mati, percayalah padanya. Chang Qi tidak tahu mengapa dia merasa demikian, tetapi dia selalu merasa bahwa orang yang bisa disukai Xiao Mu jelas bukan orang biasa. Mu Yingying berhenti bicara ketika mendengar kata-kata itu, tetapi saat ini, bukan hanya pupil matanya yang membiru, tetapi bahkan 3000 sutra hijau juga membiru, dan kemudian dia berkata dengan suara yang hanya bisa didengarnya sendiri, jika sakit, dia mati saja kalau begitu. Ini baru namanya kebanggaan karena yakin banget sama kekuatan diri sendiri. Dan apa yang dikatakan Mu Yingying bukanlah sesuatu yang mustahil. Lagi pula, identitas Mu Yingying sebagai orang suci sudah ada, jika benar-benar mencapai tahap akhir. Iblis darah, cepat atau lambat aku akan memusnahkan seluruh rasmu untuk membalaskan dendam orang itu, kata Xiao Yan lembut. Saat berikutnya, di atas penguasa kuno api abadi, api suci berwarna kuning kaki yang menyilaukan langsung muncul. Pada titik ini, Xiao Yan tahu bahwa dia hanya mempunyai satu kesempatan, jadi dia tidak berani menahannya. Nak, matilah. Tepat saat Xiao Yan siap,
serangan Gorevin juga mendarat di depan Xiaoyan dan mengenainya dalam sekejap mata. Pada saat yang sama, semua orang yang hadir menahan napas. Ketika Yueru dan Mu Yingying tak kuasa menahan diri dan hendak menyerang, mereka melihat gelombang yang menyilaukan dan tak biasa perlahan terdengar dari mereka berdua dalam pertempuran. "Pindahkan penggarisnya, pindahkan padaku," teriak Xiaoyan lantang, dan penguasa kuno api abadi yang mempesona tiba-tiba meraung melawan serangan Gorevin. Mencari kematian. Melihat ini, Gorevin mendengus dingin. Namun pada saat berikutnya, ketika penguasa kuno berbagai api itu menyentuh serangan Gorevin, serangan kuat Gorevin itu lenyap seketika. Dan penguasa api abadi milik Xiaoyan menghantam jubah hitam Gorevin dengan keras. "Terkejut, pindahkan penggarisnya," teriak Xiaoyan dengan keras. Pada saat ini, iblis darah berjubah hitam merasakan kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Serangannya tadi sudah cukup untuk membunuh seorang petarung hebat di puncak Dodi, tapi bagaimana mungkin dia tiba-tiba lenyap di bawah serangan anak muda di depannya ini? "Kau harus tahu, meskipun Xiaoyan membawa api suci, kekuatannya terlalu lemah untuk melancarkan metode mengerikan seperti itu. Hanya dia, tidak, ada hantu di penggaris orang ini." Terlambat, tapi sesaat kemudian, sosok Gorevin berjubah hitam itu melompat mundur dalam sekejap, mencoba menghindari serangan Xiaoyan, tetapi serangan Xiaoyan lebih dahsyat lagi. Apa yang mengandung kekuatan api suci, bukankah begitu mudah untuk dihindari? Bum bum bum, api suci berwarna kaki menyelimuti penguasa api kuno yang berbeda, dan langsung mengenai utusan iblis darah berjubah hitam. Dong dong dong, serangkaian suara kasar perlahan terdengar dari balik jubah hitam yang membungkus iblis darah itu. Melihat ini, Changqi mengulurkan tangan gioknya dan mematahkannya dengan telapak tangan. Puff, menghadapi kerjasama antara Xiaoyan dan Changqi, iblis darah berjubah hitam itu tiba-tiba menyemburkan seteguk darah hitam, dan auranya pun berkurang drastis. Bahkan di atas jubah hitamnya, masih ada jejak warna kaki dari serangan Xiaoyan. Api suci itu masih menyala. Bajingan, Gorevin berjubah hitam itu tidak tahu mengapa serangannya tiba-tiba menghilang, tetapi serangan api suci dan kunci Chang pada tubuh Xiaoyan menyebabkannya terluka parah. Bum bum bum, pada saat yang sama, di Pulau Kelinci Giok, serangan dahsyat utusan iblis darah berjubah hitam tiba-tiba muncul di sini. Serangan dari langit langsung menghantam Pulau Yutu. Saat itu, Pulau Yutu akan menjadi separuh pulau. Itu berubah menjadi ketiadaan dalam sekejap. Inilah kengerian kekuatan sumber utusan setan darah yang dimiliki dalam tubuh Qi Haoqing. Namun, kekuatan penguasa Tian-Tian dapat tiba-tiba mengalihkan serangan lawan, sehingga menggunakan cara-cara tirani untuk menyerang. Inilah keunggulan unik penguasa Tian-Tian. Namun, Xiaoyan juga tidak merasa sehat. Meskipun penguasa pengubah langit memang dapat menangkis serangan kuat lawan, Xiaoyan mengandalkan Do di bintang 6 untuk menyempurnakannya, dan tiba-tiba menangkis serangan Gorevin berjubah hitam. Di antara mereka, jika bukan karena pengekangan Seng Yan pada utusan iblis darah berjubah hitam, saya khawatir Xiaoyan tidak akan mampu menyelesaikan pukulan mengerikan seperti itu. "Xiaoyan, tolong aku." Chang Yue mendengus dingin, dan langsung tahu apa yang baru saja terjadi pada kemampuan bertarung Xiaoyan, tetapi Chang Yue tidak punya waktu untuk meratapi Pulau Kelinci Giok yang sebagian besar telah lenyap. Saat ini, tubuh yang berisi kekuatan sumber Gorevin sudah terluka. Bagaimanapun, dia akan membunuhnya dengan segala cara, jika tidak, akan menimbulkan banyak masalah, dan batu warisan peri bulan masih berada di tangan Gorevin. Pemakaman langit yang hancur oleh batu. Aura Xiaoyan di tubuhnya baru saja terganggu oleh iblis berdarah itu, tetapi ketika mendengar kata-kata Changqi, dia tidak peduli lagi, dan menelan banyak pil obat tingkat tinggi seolah-olah dia tidak membutuhkan uang. Setelah menelan seperti ini, meridian di tubuh Xiaoyan perlahan membaik. Namun kali ini, pemakaman surgawi batu-batu hancur milik Xiaoyan lebih kuat daripada sebelumnya. Salah perhitungan. Di bawah jubah hitam, utusan iblis darah membuka mulutnya sedikit, jelas memiliki sarana untuk mengejutkan Xiaoyan dan Changqi. Kalau saja dia tidak memiliki sebagian kekuatan asli Gorevin, mungkin kedua orang di hadapannya itu sudah tewas seketika, tapi kini Gorevin tidak sempat berpikir panjang lagi. Tugas paling mendesak saat ini adalah mengambil batu warisan peri bulan dan menyelamatkan si kembar Netherworld. Hal-hal lain akan dibahas nanti. Ada sebuah ide di hatinya, dan Gorevin juga tahu bahwa jika dia melawan Chang Yao seperti ini, dia hanya akan menderita, dan dia langsung berpikir untuk berhenti. "Aku khawatir jejak kekuatan sumber iblis darah pada orang ini tidak akan mampu mengalahkan Changqi," kata Yuzun, yang bersembunyi di balik kabut darah, tiba-tiba. Mungkin, jika utusan iblis darah datang,
peri bulan juga cukup untuk menandinginya, tetapi jika orang ini hanya memiliki sedikit kekuatan sumber, meskipun dia tidak bisa mengalahkannya, dia tetap tidak akan bisa menahan kita jika kita pergi, kata Ming Zun tiba-tiba saat itu. Aku tidak tahu kekuatan apa yang dimiliki orang sialan itu di dalam tubuhnya. Baru saja, kekuatan kelompok api suci kedua di tangannya benar-benar menyerap sebagian besar kekuatan sumber kita. Sesaat kemudian, Ming Zun menatap Xiao Yan dan berkata dengan kejam. Aneh rasanya, si kembar Netherworld sangat menderita saat ini. Kalau bukan karena kabut darah yang tersembunyi, aku khawatir mereka berdua akan menghilang. Karena serangan Xiao Yan tadi, serangannya tampak seperti serangan yang bergejolak, tetapi ternyata serangan itu secara paksa menyerap setengah dari sumber tenaga mereka. Itulah sebabnya keduanya tiba-tiba takut pada Xiao Yan. Sekelompok boneka kecil, utusan ini tidak punya waktu untuk bermain denganmu hari ini. Iblis darah berjubah hitam mendengus dingin, lalu lingkaran energi iblis darah yang sangat gelap perlahan memancar dari telapak kakinya. Dengan dilepaskannya energi iblis darah ini, dada Xiao Yan terasa sesak. Jika Xiao Yan tidak ditekan oleh api suci, ditambah Changqi dan kelompoknya sedang sibuk menghadapi utusan iblis darah, aku khawatir rahasia Xiao Yan akan benar-benar terbongkar oleh mereka. Cahaya bulan yang terang. Tak lama kemudian, Zhang Yue tiba-tiba membuka matanya. Namun di atas pupilnya, sebuah ledakan kekuatan yang sangat menyilaukan berwarna perak meledak keluar, dan kemudian, di atas dahi, cahaya keperakan seperti guntur dan kilat tiba-tiba menyambar ke arah Gorevin. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Serpihan kekuatan perak itu, bagaikan sinar fajar di malam yang gelap, menerangi seluruh aula. Teman baik, itu sebenarnya cahaya bulan yang terang. Melihat ini, Paus Iblis tak kuasa menahan diri untuk berkata, cahaya bulan yang terang, apa itu? Ketika Yueru melihat ini, dia jelas merasakan kekuatan yang sangat familiar dari pancaran cahaya yang keluar dari Changqi, dan kekuatan itu sepertinya memiliki aroma peri bulan. Cahaya bulan yang terang, itulah keterampilan bertarung peri bulan yang terkenal. Serangan mengerikan yang cukup untuk membunuh peri petarung. Setelah Paus Iblis selesai berbicara, serangan itu menyerbu aula. Pemakaman surga pemecah batu, cahaya bulan yang cerah. Dua raungan yang menyerupai dewa-dewa ganas tiba-tiba terdengar, lalu sumber api suci yang terang benderang yang memurnikan semua kejahatan di dunia dan seberkas cahaya yang cukup untuk menghancurkan ruang yang runtuh, langsung menyerang iblis darah itu. Dan pergilah. Tidak bagus. Ayo, utusan iblis darah itu baru saja ditekan oleh api suci Xiao Yan dan sudah terluka. Menghadapi serangan yang begitu mengerikan, dia langsung melesat ke arah kabut darah dengan kecepatan yang begitu cepat, sampai-sampai dia berpikir untuk melarikan diri. Ayo pergi. Tepat ketika dia sampai di kabut darah, Gorevin berjubah hitam itu meraih si kembar Netherworld dengan satu tangan, lalu menyapu ke arah ruang di atas aula. Di mana pintu masuk yang baru saja dia hancurkan. Mau lari kemana? Xiao Yan dan Changqi mendengus bersamaan. Sudah terlambat, kata Yu Zun segera setelah melihat dua serangan mengerikan ini. Pergi. Detik berikutnya, Gorevin juga mengambil keputusan tegas, dan langsung melemparkan batu warisan bulan peri ke bagian lain aula. Sialan. Melihat ini, Changqi tiba-tiba melompat dan bergegas menangkap batu warisan peri bulan. Batu pusaka ini tidak dapat dirusak. Hahaha, kunci Chang. Dua manusia dengan api suci. Saat ras alien kita datang lagi, itu akan menjadi kematianmu. Nikmati saat-saat indah terakhir. Gorevin itu melarikan diri keluar dengan kecepatan yang sangat tinggi, tetapi Yang Mulia Ming di dalam kabut darah tertawa dan suaranya sangat gila. Guru. Namun, sebelum Yang Mulia Ming selesai berbicara, tiba-tiba ia ditembus oleh sebuah penggaris besar dan berat dengan api berwarna kaki. Iblis darah, cepatlah. Melihat ini, Yu Zun menjadi cemas. Sang Gorevin diam-diam terkejut, tetapi begitu sosoknya berkedip, dia langsung menghilang ke aula. Brengsek, dan biarkan kedua orang ini kabur. Mata Xiao Yan memancarkan niat membunuh yang tak berujung, menatap ke arah tempat Gorevin menghilang. Reruntuhan sudah berakhir, dan plot baru akan dimulai besok. Susu. Pada saat ini, semua orang di aula terdiam. Mata mereka semua menatap Xiao Yan yang langsung menggunakan penguasa kuno api abadi untuk menembus seluruh tubuh Ming Zun di udara. Dan Ming Zun itu, setelah dipukul oleh Xiao Yan, kekuatan jahat dalam tubuhnya terkuras dengan cepat, dan hanya dalam beberapa tarikan napas, ia diserap sepenuhnya oleh Xiao Yan. Namun, tindakan Xiao Yan sangat tersembunyi. Begitu ia terbunuh, Ming Zun langsung memancarkan api suci, membakar habis sisa-sisa kekuatan jahat Ming Zun. Sejauh ini, Ming Zun ini telah tumbang sepenuhnya. Pada saat ini, jimat pemakan jiwa di tubuh Xiao Yan terus-menerus menyerap kekuatan Ming Zun.
Anehnya, meskipun kekuatan Ming Zun sangat jahat, setiap kali jimat pemakan jiwa diserap, kekuatan jahat itu tidak akan memengaruhinya sedikit pun. Setelah menyerap begitu banyak kekuatan, kekuatanmu seharusnya sudah kembali untuk melawan makhluk abadi saat ini, kan? Raja Naga Emas tiba-tiba muncul dan bertanya pada jimat pemakan jiwa. Kata Soul Eater langsung. Lagi pula, dia tahu identitas Raja Naga Emas, dan tidak ada yang perlu disembunyikan. Xiaoyan dan aku akan pergi ke dunia hantu nanti, dan kuharap kau bisa membantu kami saat itu, kata Raja Naga Emas sambil tersenyum. Tidak masalah, aku lebih mengenal dunia hantu daripada dirimu. Sang penguasa pemakan jiwa tentu saja senang ketika mendengar kata-kata itu. Lagi pula, jika Xiaoyan dan Raja Naga Emas pergi ke dunia hantu, dia akan bisa mengikuti mereka dan mendapatkan banyak keuntungan, jadi kenapa tidak? Setelah beberapa saat berkomunikasi di antara keduanya, Zidu langsung tenang setelah menerima cincin itu. Setelah melakukan semua ini, tubuh Xiaoyan tiba-tiba terjatuh ke dasar aula. Apakah kamu baik-baik saja? Mu Yingying dengan cepat menangkap Xiaoyan di tempat Xiaoyan terjatuh. Tidak apa-apa, kata Xiaoyan dengan sedikit kesulitan. Namun, situasi Xiaoyan saat ini sangat pesimis, napasnya sangat lemah, dan wajahnya pucat. Seperti yang diharapkan dari orang yang dipilih Xiao Mu, dia masih sama gilanya. Chang Yue berjalan sedikit ke sisi Xiaoyan, dan kekuatan murni disuntikkan ke dalam tubuh Xiaoyan, dan kondisi Xiaoyan pun sedikit membaik. Dan Yutu dan Yueru juga melangkah maju sedikit. Dengan mata Changqi, wajar untuk mengetahui bahwa pada saat terakhir, Xiaoyan mengerahkan kekuatan seluruh tubuhnya, ditambah dengan kekuatan api suci, dia melancarkan pukulan terkuat, membunuh Ming Zun secara langsung. Namun, praktik menyakiti 1000 musuh dan 100-800 orang seperti ini, mungkin tidak ada orang lain yang akan melakukannya kecuali Xiaoyan. Awalnya aku ingin membunuh 2 hantu Netherworld, tapi mereka malah kabur tiba-tiba. Ekspresi Xiaoyan baru saja pulih, lalu ia berbicara. Baiklah, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Aku akan mengurus sisanya, kata Chang Yue sambil tersenyum. Dia tentu saja sangat puas dengan Xiaoyan. Aku ingin tahu apakah batu warisan peri bulan ada hubungannya dengan ini. Xiaoyan bertanya dengan tergesa-gesa seolah tiba-tiba teringat sesuatu. Karena di saat-saat terakhir, Xiaoyan dengan jelas melihat Gorevin melemparkan batu warisan peri bulan, dan kemudian Changqi menyerah. Dan Yu Zun bisa menyelamatkan setidaknya 1 orang. Aku tiba-tiba berhenti dan meminta maaf tadi, tapi batu pusaka itu terlalu penting, kata Changqi dengan nada meminta maaf. Tidak apa-apa. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia menatap Yueru. Sepertinya Yueru dan batu warisan itu memiliki sesuatu yang sangat misterius saat ini. Namamu Yueru, kan? Melihat Xiaoyan dan Mu Yingying tidak ada hubungannya, Changqi langsung mengalihkan pandangannya ke Yueru. Entah kenapa, ketika melihat Yueru, Changqi tiba-tiba memalingkan mukanya dari gadis ini. Aku melihat diriku sendiri saat masih muda. Ya, jawab Yueru lembut. Setelah mengalami kejadian ini, Yueru menyadari pentingnya kekuatan. Jika bukan karena keberadaan Changqi, aku khawatir Xiaoyan yang datang membantunya kali ini akan menjadi bencana. Meski begitu, Xiaoyan sama sekali tidak mengeluh, yang membuat Yueru tak kuasa menahan perasaan Yan Ran. Misteri kejatuhan sang guru belum terpecahkan, jadi aku akan meninggalkan reruntuhan itu untuk sementara waktu. Selama kurun waktu ini, Anda dapat menerima warisan di reruntuhan dengan aman. Dengan batu pusaka dan rune pusaka di dahimu, meskipun peluang keberhasilannya kecil, selalu ada peluang untuk bertahan hidup, kata Changqi dengan sungguh-sungguh. Oke, Yueru mengangguk pelan ketika mendengar kata-kata itu. Meskipun ia tahu ini akan berlangsung lama, ia tak kuasa menahan rasa sedih ketika mendengarnya sekarang. Jangan takut, semuanya akan baik-baik saja. Melihat ini, Xiaoyan tentu saja tersenyum pada Yueru. Xiaoyan, Yueru mendengar kata-kata itu, mengangguk sedikit, dan berkata kepada Xiaoyan. Lalu, Xiaoyan bertanya-tanya. Tidak apa-apa, Yueru tiba-tiba tertawa pada saat berikutnya. Karena masalahnya sudah di sini, maka sudah hampir waktunya bagi kita untuk pergi. Xiaoyan melihat bahwa Yueru dan orang-orang di sini sudah tenang, lalu angkat bicara. Ayo pergi bersama. Kami bertiga juga ingin pergi dari sini, kata Paus Iblis tiba-tiba. Ayo pergi. Xiaoyan mendengar kata-kata itu, tanpa ragu, ia melesat meninggalkan aula utama, dan kelinci giok serta Paus Iblis menghilang bersamaan. Saat ini, hanya Chang Yue dan Yueru yang tersisa di sini. Apakah kamu menyukainya? Yah, dia orang yang cukup baik, tidak hanya kuat tapi juga bertemperamen baik. Melihat Xiaoyan dan kelompoknya sedikit menjauh dari tempat itu, Chang Yue tiba-tiba berkata.
Kakak senior, kamu. Yueru tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu setelah Changqi mengatakan ini. Namun, orang ini terlalu baik. Jika kau ingin tetap di sisinya, kau tidak bisa tetap kuat. Sesaat kemudian, Changqi berkata pelan. Dia juga dari keluarga Xiao. Kata klan Xiao, kurasa kau pasti tahu artinya, kan? Kata Changqi dengan tenang. Aku tahu, itulah sebabnya aku membutuhkan warisan ini. Setelah aku berhasil mendapatkan warisan ini, aku akan berdiri di sisinya dengan bangga. Aku akan melihatnya, seperti para senior klan Xiao, menciptakan keajaiban. Saat ini, mata Yueru kabur, dan dia jelas tidak tahu apa yang dia bicarakan. Kalau begitu, mari kita mulai. Begitu pewarisan dimulai, kemenangan akan berubah menjadi kupu-kupu. Jika kau kalah, takkan ada tulang yang tersisa, kata Changqi. Mulai. Pada saat ini, mata Yueru berkilat dengan tatapan penuh tekad yang tak biasa. Dia tahu apa arti kata Xiao Clan, dan jika dia ingin berdiri di belakang orang seperti itu, mustahil jika dia tidak kuat. Sabu-sabu. Detik berikutnya, Changqi langsung mengarahkan batu pusaka di tangannya, dan semburan kekuatan yang menyilaukan muncul. Melihat ini, Yueru melompat maju tanpa ragu-ragu. Ini warisan dari sang guru. Aku hanya ingin seseorang yang kuat muncul di dunia yang agung ini, dan kau ingin kekuatan yang cukup untuk berdiri di belakang Xiao Yan. Meskipun tujuannya berbeda, realitasnya adalah premisnya. Adik kecil, belajarlah yang rajin. Setelah Changqi selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan tiba-tiba aulamu hancur dan tersegel. Xiaomu, aku telah memenuhi keinginan guru. Kau mencoba melarikan diri dariku dalam hidupmu. Setelah melakukan semua ini, Changqi langsung pergi dari sana. Dan peninggalan bulan terang ini juga tersegel sempurna saat ini, dan akan dibuka pada saat berikutnya, entah tahun monyet atau bulan kuda. 1 tahun telah berlalu sejak awal hingga akhir reruntuhan bulan cerah. Dalam setahun, banyak murid sekte super telah kembali ke sekte dari reruntuhan, karena masih ada 1 tahun lagi untuk kompetisi sekte. Kompetisi sekte adalah acara terbesar di seluruh 3 hari Xuanzhan dan bahkan benua Xuanling. Oleh karena itu, banyak murid yang bekerja keras untuk berkultivasi, berusaha memenangkan kompetisi sekte. Di Paviliun Dupa, Xiaoyan, kenapa mereka belum kembali? Ada cukup banyak orang di Wusuju hari ini. Kakak seharusnya baik-baik saja. Ada hubungan antara kakak laki-lakiku dan aku. Aku bisa merasakan mereka baik-baik saja, tapi sudah setahun sejak mereka kembali. Kurasa itu karena sesuatu yang salah, kata Xiao Yi pelan. Xiao Yi tahu bahwa ada api kehidupan dan kematian di reruntuhan kali ini, dan bahan obat ini tiba-tiba menjadi penting baginya, jadi kakak tertuanya pasti akan membawanya kembali. Tapi aneh untuk dikatakan, sejak kita memasuki reruntuhan Jiao Yue, tampaknya hubungan antara Paviliun Dupa terbakar, Paviliun Wanhua, dan Sekte Racun menjadi sangat misterius, kata Qin Xin. Ya, sepertinya ada hubungannya dengan kepala paviliun dari 3 paviliun. Konon pemilik Paviliun Dupa bakar kita sudah keluar dari bea cukai. Seorang prajurit yang bermartabat dan abadi. Mu Feng tidak dapat menahan diri untuk berkata. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi, kata Qin Xin pelan ketika mendengar kata-kata itu. Tunggu pelan-pelan, kata Xiao Yi. Ngomong-ngomong, kemana seruling hijau itu pergi? Tanya Mu Feng tiba-tiba. Sepertinya aku punya sesuatu untuk kembali ke keluarga Medusa. Setelah Xiao Yi selesai berbicara, semua orang bubar dan pergi berlatih sendiri-sendiri. Keluarga kerajaan Xuanling. Raja Xuanling sedang duduk di istana saat itu. Tidak ada seorang pun di istana, dan gerbang istana juga tertutup. Puff! Dengan suara keras, pusaran hitam tiba-tiba muncul di atas Raja Xuanling yang sedang duduk bersila. Keluar! Melihat ini, Raja Xuanling tak kuasa menahan diri untuk berseru kaget. Susu! Di lorong hitam itu, 2 sosok muncul, salah satunya berjubah hitam, sementara yang lain terbungkus kabut darah. Selamatkan Yuzun, Mingsun telah gugur, kata pria berjubah hitam Gorevin perlahan. Bajingan sialan, siapa itu? Ini buruk bagi raja ini. Raja Xuanling sangat marah ketika mendengar ini. Si kembar Neter merupakan bagian penting dalam rencananya. Raja Xuanling, orang yang menghentikan kita adalah murid Paviliun Fenxiang, bernama Xiao Yan, yang memiliki api suci ke-35 di tubuhnya. Kali ini, kau harus membunuhnya apapun yang terjadi. Kata utusan iblis darah berjubah hitam itu. Meskipun aku sudah punya ide ini, tidak baik merepotkan Paviliun Fenxiang tanpa alasan yang sah. Lagi pula, Paviliun Fenxiang bukanlah buah kesemek yang lunak. Raja Xuanling ragu-ragu. Murid kesayanganmu, Qi Haoran, jatuh ke tangan Xiao Yan. Seharusnya ada banyak orang kuat yang bisa bersaksi, jadi
Utusan iblis darah berjubah hitam itu berkata dengan aneh. Hahaha, Tuhan tolong aku. Raja Xuanling mendengarnya, pupil matanya memancarkan aura yang sangat jahat. Iblis darah, kembalilah, Qi Haoqing belum boleh mati. Sesaat kemudian, Raja Xuanling berkata kepada iblis darah berjubah hitam itu. Baiklah. Mendengar kata-kata itu, utusan iblis darah hitam tiba-tiba melesat keluar dari tubuh pria berjubah hitam itu, lalu berjalan menuju tubuh Raja Xuanling. Yuzun itu pun ikut dibawa ke dalam tubuh Raja Xuanling. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Saat kekuatan sumber iblis darah dan kekuatan Yuzun melekat pada Raja Xuanling tak kuasa menahan diri untuk berkata. Bang bang bang. Dengan lenyapnya kekuatan sumber Gorevin, Qi Haoqing perlahan kembali ke penampilan normalnya, namun ia sangat lemah dan jatuh koma. Ayo, bawa Qi Haoqing untuk beristirahat. Ketika dia beristirahat dengan baik, hari itu akan menjadi hari untuk secara resmi mendeklarasikan perang terhadap Paviliun Fenxiang, ujar Kaisar Xuanling ke arah luar istana, lalu perlahan seseorang datang. Paviliun Fenxiang, ada ribuan perhitungan, dan pada akhirnya, kau akan hancur total. Raja Xuanling memandang paviliun dupa yang terbakar di kejauhan dan berkata sesuatu. Huhu, udara di luar masih bagus. Di alam liar, dua sosok muncul perlahan, lalu sosok dengan penggaris berat tiba-tiba tertawa. Tak disangka, setahun telah berlalu. Waktu terasa begitu cepat. Mu Yingying, yang berada di samping, juga tersenyum tipis. Tahun ini, jelas Chang Yueren, yang telah pergi, memberitahu mereka. Setelah Chang Qi menempatkan Yueru, ia pergi dari sini bersama Yutu dan Paus Iblis. Ia tidak tahu harus kemana, tetapi menurut perkiraan Xiao Yan, tujuannya adalah untuk menemukan misteri jatuhnya peri bulan. Sepertinya Qin Xin dan yang lainnya sudah kembali ke sekte duluan. Xiao Yan melirik sekeliling, tetapi tidak menyadari ada napas orang lain, jadi dia pun berbicara. Tapi aku juga teringat, reruntuhan ini sudah lama ditutup. Kalau bukan karena Chang Ye dan yang lainnya, Xiao Yan dan yang lainnya pasti akan berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Itu sudah pasti. Kurasa mereka seharusnya pergi tak lama setelah kita memasuki bagian dalam istana, kata Mu Yingying. Ayo, kita kembali dulu. Mu Yingying membuka mulutnya. Tunggu, sepertinya ada sesuatu yang familiar di sini. Ikuti aku. Setelah beberapa saat, murid-murid Xiao Yan tiba-tiba terkejut. Perasaan samar ini memiliki sesuatu seperti semangat juang. Meskipun Xiao Yan tidak tahu siapa yang memperoleh semangat juang itu, ia mengira bahwa itu juga diperoleh oleh keluarga kerajaan Xuanling, Solomon dan Sekte Wandu. Mu Yingying bergumam pelan ketika mendengar kata-kata itu, tetapi sesaat kemudian dia mengikuti Xiao Yan dengan tenang, menuju ke suatu tempat di alam liar. Kapten, kau baik-baik saja. Tak jauh dari Xiao Yan dan yang lainnya, sekelompok sosok besar perlahan muncul, dan sosok-sosok itu jelas-jelas adalah Qin Tian dan kelompoknya. Tidak apa-apa, orang-orang ini dari faksi Raja Xuanling, dan mereka telah kubuat pingsan untuk sementara waktu. Saat itu, sekujur tubuh Qin Tian memancarkan cahaya merah, lalu ia menatap iblis misterius yang jatuh, Xuan Wanxin, dan Xuan Ming. Ketiga orang ini adalah rincian faksi Raja Xuanling di pasukan pecinta naga, jadi mereka memantau Qin Tian, tetapi Qin Tian sudah lama mengetahuinya. Selain ketiga orang ini, 6 orang lainnya hanya diabadikan oleh keluarga kerajaan Xuanling, dan mereka tidak akan pergi untuk membuat laporan kecil dengan Raja Xuanling. Lagi pula, Qin Tian memperlakukan mereka dengan baik. Sepertinya menelan jiwa petarung secara langsung terlalu berat. Ye Mo di samping membuka mulutnya sedikit, suaranya penuh kekhawatiran. Yao Xin, lihat bagaimana kepala resimen terluka sekarang. Ye Mo menatap Qin Tian yang terdiam, lalu berkata segera. Mendengar kata-kata Yao Xin, Wei Wei menyelidiki tubuh Qin Tian dengan seluruh kekuatan jiwanya. Bang bang bang, tepat saat inti obat baru saja dieksplorasi, sebuah kekuatan kejut muncul langsung dari tubuh Qin Tian, dan seketika inti obat itu terguncang kembali ke samping. Situasinya tidak optimis. Kepala resimen sekarang sedang berjuang dengan semangat juang di tubuhnya, kata Yao Xin sambil menstabilkan tubuhnya. Aduh, kepala resimen telah terjebak di puncak Dou Di terlalu lama. Meskipun tidak ada cara yang lebih baik untuk menghilangkan semangat juang di reruntuhan, hanya dengan menelan semangat juang, tapi sekarang ini merepotkan, kata Ye Mo.